jiwa yang terpilih. Jika belakangan ini Anda merasakan dorongan batin yang kuat untuk mengambil jarak dari dunia luar, seolah ada suara lembut yang memanggil Anda dari balik hiruk-pikuk kehidupan, ketahuilah bahwa ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan spiritual yang halus namun dalam. Ketika jiwa Anda mulai bereaksi terhadap perubahan energi semesta, seringkali bentuknya muncul sebagai kebutuhan untuk menyendiri, menepi, dan berdiam. 3 hari terakhir bulan Mei, tanggal 29, 30, dan 31, bukanlah hari biasa dalam kalender. Mereka adalah ruang-ruang energi yang terbuka secara khusus untuk Anda yang telah dipersiapkan oleh semesta untuk menerima frekuensi baru yang akan membentuk masa depan Anda secara lebih sejati dan penuh kejelasan. Kedatangan Anda ke ruang ini adalah sebuah pertanda. Pertanda bahwa Anda telah memasuki momen transisi besar, di mana alam semesta sedang memanggil Anda untuk menenangkan dunia luar agar Anda bisa mendengar dunia dalam. Disinilah tempatnya. Disinilah Anda dibimbing bukan melalui keramaian dan hiruk-pikuk, tapi melalui keheningan dan kesadaran batin. Keheningan ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan, bukan pelarian, melainkan persiapan. Persiapan untuk menerima sesuatu yang besar, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika, namun akan dirasakan secara mendalam oleh jiwa Anda. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke inti pesan ini, saya mengundang Anda untuk berlangganan channel ini dan menjadi bagian dari ruang spiritual ini. Kehadiran Anda sungguh berarti. Tinggalkan komentar jika Anda juga merasakan panggilan untuk menyendiri akhir-akhir ini. Dan jika Anda merasa dipandu secara intuitif, ketik angka 999 di kolom komentar sebagai bentuk penyelarasan dengan frekuensi kesadaran dan kebangkitan yang lebih tinggi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan menyentuh jiwa Anda juga bisa memberikan super thanks sebagai bentuk dukungan dan energi timbal balik. Beberapa menit ke depan bukan sekadar narasi, mereka adalah kunci untuk membuka gerbang energi baru yang akan mengubah cara Anda menjalani hidup, tidak hanya di akhir bulan ini, tetapi juga saat Anda melangkah menuju babak kehidupan yang lebih tinggi dan lebih selaras dengan jati diri sejati Anda. Panggilan untuk menyendiri, keheningan sebagai alat spiritual. Akhir-akhir ini, mungkin Anda merasa sulit menjelaskan mengapa ada keinginan mendalam untuk menepi, menjauh dari keramaian, atau bahkan mematikan ponsel tanpa alasan jelas. Namun sesungguhnya, ini bukan kebetulan atau sekadar kelelahan emosional. Ini adalah panggilan spiritual. Jiwa Anda sedang merespons sinyal halus dari semesta. Ketika alam mulai menyampaikan pesan-pesan penting, ia tidak berteriak, ia berbisik. Dan bisikan ini hanya bisa terdengar ketika dunia di sekitar Anda cukup hening untuk mendengarnya. Itulah mengapa selama 3 hari terakhir bulan Mei, semesta menciptakan jendela waktu yang sangat sakral. Waktu di mana keheningan bukan hanya dibutuhkan, melainkan diperlukan. Banyak orang salah mengartikan dorongan untuk menyendiri sebagai tanda kelemahan atau kelelahan. Namun bagi jiwa yang peka, ini adalah pertanda bahwa sesuatu sedang dibentuk, sesuatu yang tidak bisa lahir di tengah hiruk-pikuk dunia. Tanggal 29, 30, dan 31 Mei bukan sekadar angka di kalender. Ini adalah masa antara, the in-between space, di mana realitas lama sedang larut dan realitas baru sedang terbentuk. Di masa transisi seperti ini, menyendiri menjadi proses alkimia batin. Dunia luar mungkin melihat Anda seperti menghilang. Tapi pada tingkat energi, Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari yang pernah Anda bayangkan. Keheningan adalah medan kerja roh. Ia seperti tanah subur yang menanti benih baru ditanam. Dalam keheningan, intuisi Anda menjadi lebih tajam, suara batin menjadi lebih jernih, dan arah hidup mulai terbuka sedikit demi sedikit.
Jika Anda terlalu sibuk dengan dunia luar selama hari-hari ini, Anda mungkin melewatkan undangan dari semesta, undangan untuk menyatu kembali dengan diri sejati Anda. Sebab pada dasarnya, menyendiri dalam konteks ini bukan berarti lari dari dunia, melainkan kembali kepada pusat energi Anda yang selama ini tertutup oleh distraksi dan rutinitas. Dan perlu diingat, keheningan bukanlah ruang kosong. Ia penuh isi, penuh makna. Keheningan adalah bahasa yang digunakan alam semesta untuk menyampaikan pesan yang paling murni. Jadi, jika Anda merasakan dorongan untuk menyendiri, jangan abaikan. Percayailah bahwa ini adalah bentuk perlindungan ilahi. Ini adalah cara semesta menjaga Anda dari suara-suara yang bisa mengaburkan kejernihan, dari interaksi yang bisa mengacaukan proses penyelarasan. Anda tidak sedang menjauh dari orang-orang, Anda sedang mendekat kepada kebenaran. 3 hari ini adalah kuil suci, dan seperti halnya Anda tidak akan masuk ke tempat suci dengan membawa kebisingan, Anda juga diajak untuk masuk ke dalam waktu-waktu ini dengan penuh kesadaran dan ketenangan. Setiap hari adalah gerbang, dan hanya mereka yang berjalan dengan hati yang jernih dan pikiran yang tenang yang akan mampu melewatinya. Jadi, tenanglah. Tarik napas panjang. Dengarkan suara dalam diri Anda. Karena keheningan ini bukan akhir, ia adalah awal dari sebuah transformasi yang telah lama Anda doakan dalam diam. 3 hari, 3 ruang. Pikiran, tubuh, jiwa. Bayangkan bahwa 3 hari terakhir bulan Mei, 29, 30, dan 31, bukan sekadar penanggalan, tetapi seperti 3 ruang spiritual yang saling membuka dan membimbing Anda melewati proses penyelarasan yang mendalam. Masing-masing hari memiliki fungsi, getaran, dan pesan yang unik. Ini bukan waktu untuk tergesa-gesa atau mengharapkan hasil instan. Ini adalah waktu untuk mengalami kehadiran secara utuh, melalui pikiran, tubuh, dan jiwa Anda. Seperti 3 anak tangga dalam sebuah ritual penyucian, hari-hari ini membawa Anda dari kerumitan mental menuju keheningan batin yang mendalam. 29 Mei adalah ruang pertama, pikiran. Hari ini berfungsi seperti cermin bening yang memantulkan segala sesuatu yang terjadi dalam benak Anda. Pola pikir yang selama ini tidak disadari akan mulai terlihat jelas. Anda mungkin merasa kewalahan oleh pikiran yang berulang, atau justru menjadi sangat sadar akan kebiasaan mental yang tidak lagi relevan. Jangan menolak atau berusaha memperbaiki pikiran-pikiran itu secara instan. Biarkan mereka muncul, diamati, dan dilepaskan. Seperti awan yang lewat di langit, pikiran hari ini bukan masalah, melainkan peta. Ia menunjukkan wilayah dalam kesadaran Anda yang siap untuk diperbarui dan disembuhkan. 30 Mei membuka ruang kedua, tubuh. Setelah pikiran disinari kesadaran, kini giliran tubuh Anda yang menjadi portal pembuka. Anda mungkin merasakan kelelahan yang tidak biasa, rasa berat di tubuh, perubahan pada selera makan, atau kepekaan yang meningkat terhadap lingkungan sekitar. Jangan abaikan itu. Tubuh Anda adalah antena spiritual yang paling jujur. Ia menangkap energi halus dari sekitar dan menyampaikannya dalam bentuk sensasi. Inilah waktunya untuk benar-benar hadir di dalam tubuh. Berjalan perlahan, bernapas dalam, beristirahat tanpa rasa bersalah. Ini bukan tentang melakukan sesuatu, tetapi tentang mengalami keberadaan fisik Anda sebagai bagian dari proses penyelarasan. 31 Mei adalah gerbang terakhir, jiwa. Dan ruang ini hanya bisa dimasuki jika Anda telah menghormati 2 gerbang sebelumnya. Pada titik ini, tidak ada lagi yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Energi hari ini sangat halus, sangat dalam, dan sangat sunyi. Anda mungkin tiba-tiba merasa sangat tenang atau justru menangis tanpa alasan jelas. Jiwa Anda sedang mengalami sinkronisasi. Dalam keheningan hari ini, sebuah kebenaran bisa muncul dengan lembut, seperti bisikan yang sangat lama Anda tunggu.
Mungkin bukan dalam bentuk wahyu besar, tapi cukup untuk mengubah arah hidup Anda. Ini adalah titik penyelarasan antara siapa Anda di dunia dan siapa Anda di dalam. Setiap hari membawa satu kunci penting: kesadaran, kehadiran, dan ketundukan. Tanpa kesadaran, Anda melewatkan pesan dari pikiran. Tanpa kehadiran, tubuh Anda hanya menjadi alat kosong. Tanpa ketundukan, jiwa Anda tak bisa membuka ruang paling suci dalam diri Anda. Ketiga kunci ini, jika digunakan bersama dalam keheningan 3 hari tersebut, dapat membentuk ulang bukan hanya bagaimana Anda melihat dunia, tetapi juga bagaimana Anda mengalami keberadaan Anda sendiri sebagai makhluk spiritual yang sedang dalam perjalanan pulang ke dalam dirinya sendiri. Ini adalah proses ilahi, dan Anda tidak harus mengerti semuanya secara logis. Yang perlu Anda lakukan hanyalah hadir dengan lembut, dengan sepenuh hati. Karena sesungguhnya dalam 3 hari ini Anda sedang diberikan bukan sekadar waktu, tetapi sebuah pengurapan energi yang mampu merombak seluruh struktur batin Anda. Jangan takut jika Anda merasa goyah. Itu artinya Anda sedang dilembutkan, dibuka, dan disiapkan untuk menerima sesuatu yang lebih tinggi dari apa yang pernah Anda bayangkan. 30 Mei, Hari Detak Jantung. Tanggal 30 Mei bukan hanya titik tengah dari proses 3 hari penyelarasan ini, ia adalah detak jantungnya. Jika 29 Mei adalah waktu untuk mengamati pola mental dan 31 Mei adalah waktu untuk membuka ruang jiwa, maka hari ini adalah pusat gravitasi dari semuanya. Inilah hari di mana seluruh sistem batin Anda, pikiran, tubuh, dan energi dipindai secara menyeluruh oleh semesta. Bayangkan, seperti saat dokter mendengarkan detak jantung Anda, bukan hanya untuk mendengar bunyinya, tapi untuk mengukur ritme kehidupan. Demikian pula 30 Mei, ia bukan sekadar hari biasa, tapi hari di mana getaran Anda sedang diselaraskan dengan sesuatu yang lebih tinggi dari logika harian. Energi pada 30 Mei tidak datang dalam bentuk bising atau dramatis. Ia halus, tapi sangat terasa. Banyak dari Anda mungkin telah mengalami tanda-tanda unik. Déjà vu yang meningkat, angka-angka sinkronistik seperti 11-11 atau 22-22 yang muncul berulang kali, atau perasaan seolah Anda sedang mendengar ulang pikiran yang sudah pernah Anda pikirkan sebelumnya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah gema dari pancaran energi Anda sendiri yang dipantulkan kembali kepada Anda. Hari ini berfungsi seperti ruang gema spiritual. Apapun yang Anda kirimkan keluar akan kembali kepada Anda dengan lebih kuat. Itulah sebabnya keheningan dan kesadaran menjadi penting, karena hanya dalam kondisi hening Anda bisa menyaring dan memilih getaran mana yang benar-benar ingin Anda tanam. Banyak dari Anda mungkin merasakan gejala fisik atau emosional yang tidak biasa, dan itu sah. Beberapa merasa sangat lelah, seperti kehabisan energi tanpa sebab. Yang lain justru merasakan dorongan tiba-tiba untuk bergerak, menciptakan, atau menata ulang hidup. Mungkin Anda merasa sangat emosional, atau justru sangat tenang, seperti kosong. Perubahan-perubahan ini bukanlah gangguan, mereka adalah penyesuaian. Hari ini bukan tentang mengerti, tetapi tentang merasakan. Anda sedang disetel oleh frekuensi yang lebih tinggi. Dan seperti alat musik yang sedang diatur nadanya, tubuh dan emosi Anda mungkin sedikit meregang untuk bisa masuk ke dalam harmoni baru. Inilah alasan mengapa Anda sangat disarankan untuk menyendiri pada tanggal ini. Ketika Anda berada di tengah gangguan, kebisingan dunia luar akan memantulkan kembali kekacauan yang tidak Anda butuhkan. Tapi jika Anda berada dalam ruang tenang, Anda akan memperkuat frekuensi kejelasan, ketenangan, dan kesiapan. Ingat, hari ini bukan tentang melakukan sesuatu, tetapi tentang mengizinkan alam semesta menyelaraskan Anda. Hanya dalam keadaan pasif dan sadarlah Anda bisa benar-benar menerima proses ini secara utuh.
biarkan diri Anda menjadi penerima, bukan pengendali. Tanggal 30 Mei adalah hari pemeriksaan energi terakhir sebelum sesuatu yang baru dibuka pada bulan Juni. Jika Anda hadir sepenuhnya dalam hari ini, tanpa banyak menilai, tanpa melawan, dan tanpa terburu-buru mencari makna, Anda akan menemukan bahwa sistem dalam diri Anda sedang dibentuk untuk memasuki fase baru. Hari ini tidak hanya menyelaraskan, ia menyucikan. Ia adalah detak yang menghidupkan kembali getaran sejati Anda. Maka, biarkan ia berdetak dalam keheningan dan izinkan diri Anda distel kembali ke frekuensi yang telah lama ditunggu oleh jiwa Anda. Mimpi, pesan ilahi, dan efek kupu-kupu malam. Pada tanggal 29 hingga 31 Mei, mimpi Anda berubah menjadi portal komunikasi antara dimensi spiritual dan kesadaran manusia. Ini bukan mimpi biasa yang berasal dari alam bawah sadar semata. Ini adalah pesan terkode dari energi ilahi, datang dalam bentuk simbol, metafora, atau bahkan gambaran yang tampak aneh atau acak. Beberapa di antaranya begitu nyata seolah-olah Anda sedang menjelajahi tempat lain, dan kenyataannya, jiwa Anda memang sedang bepergian ke ranah energi yang lebih tinggi saat tubuh Anda beristirahat. Inilah yang disebut dream walking atau perjalanan jiwa. Di malam hari, ketika ego dan logika tidak lagi mengendalikan, semesta menyisipkan informasi yang hanya bisa dipahami oleh jiwa, bukan oleh pikiran rasional. Anda mungkin bangun dan merasa tidak sepenuhnya kembali ke dunia ini. Itu pertanda Anda telah menerima sesuatu, meskipun Anda belum bisa menjelaskannya. Jangan buru-buru menafsirkan mimpi Anda seperti teka-teki yang harus segera dipecahkan. Mimpi-mimpi ini tidak ditujukan untuk diuraikan, tetapi untuk diserap. Mereka seperti benih yang ditanam dalam kesadaran Anda, dan seperti semua benih, mereka butuh waktu, ketenangan, dan ketulusan untuk tumbuh. Jika Anda terlalu cepat menganalisis atau membagikannya, benih itu bisa rusak sebelum sempat tumbuh menjadi pemahaman spiritual yang utuh. Diamkan, rasakan, dan izinkan waktunya tiba. Selama periode ini, batas antara tidur dan bangun menjadi tipis. Anda bisa saja mengalami pengalaman seolah Anda bermimpi meski sedang terjaga, atau mendapat kilasan pesan di tengah aktivitas biasa. Ini bukan halusinasi, melainkan tanda bahwa Anda sedang dalam fase unduhan spiritual. Kesadaran Anda sedang dikalibrasi ulang agar bisa menerima gelombang informasi dari dimensi lebih tinggi. Ini bisa muncul dalam bentuk deja vu yang meningkat, intuisi yang lebih tajam, atau perasaan seolah Anda sudah tahu sesuatu, bahkan sebelum hal itu terjadi. Semua ini adalah tanda bahwa jiwa Anda sedang terbuka untuk menerima frekuensi baru. Dan ketika pikiran lama, kenangan, atau sosok tertentu mulai muncul kembali dalam ingatan Anda, jangan panik. Ini bukan obsesi atau kesalahan. Ini adalah resonansi. Seperti kupu-kupu malam yang tertarik pada cahaya, jiwa Anda sedang ditarik kembali pada sesuatu yang belum selesai. Bukan untuk mengulang kesalahan, tapi untuk menyelesaikannya dengan versi diri Anda yang sudah berkembang. Orang-orang, peluang, atau luka masa lalu bisa muncul kembali, bukan sebagai ujian, melainkan sebagai pemulihan. Semesta sedang menunjukkan bahwa kini Anda cukup kuat dan cukup sadar untuk melihat segalanya dari tempat yang lebih tinggi. Apapun yang muncul kembali di hadapan Anda saat ini, baik dalam mimpi atau kehidupan nyata, bukan datang untuk menghukum atau melemahkan Anda. Mereka datang karena Anda sudah siap, sudah sejajar, sudah matang secara spiritual. Yang dulu terasa menyakitkan, sekarang mungkin terasa seperti pelajaran. Yang dulu Anda tolak, kini mungkin bisa Anda peluk. Periode ini adalah tentang menyusun ulang, bukan mengulang kembali. Dan pesan-pesan halus yang Anda terima, baik dari mimpi, intuisi, atau pengulangan peristiwa, semuanya adalah bentuk cinta dari semesta yang sedang mempersiapkan Anda untuk tahap berikutnya.
Terakhir, gerbang menuju Juni. 3 hari terakhir di bulan Mei bukan hanya penanda waktu, tetapi merupakan fase transisi spiritual yang menentukan arah perjalanan jiwa Anda di bulan Juni dan seterusnya. Ini bukan sekadar akhir bulan biasa, melainkan akhir dari satu siklus energi dan awal dari siklus vibrasi baru. Ketika Anda memperlambat langkah dan memberi ruang bagi kesadaran untuk mengendap, Anda memberi kesempatan bagi semesta untuk menyelaraskan Anda dengan jalan yang paling sesuai dengan takdir spiritual Anda. Yang sedang terjadi adalah penyelarasan, bukan perlombaan. Maka, setiap detik dari 29, 30, hingga 31 Mei adalah seperti sebuah altar, tempat Anda menyatukan tubuh, jiwa, dan niat Anda sebagai persembahan suci bagi masa depan Anda. Anggap setiap hari di penghujung Mei sebagai gerbang tersendiri, masing-masing membutuhkan kunci yang hanya dapat ditemukan dalam keheningan dan kesadaran. Gerbang pertama menguji kemurnian niat Anda. Gerbang kedua menuntut keterbukaan hati Anda. Dan gerbang ketiga hanya akan terbuka jika Anda berani hadir sepenuhnya dalam diri sendiri, tanpa gangguan, tanpa ekspektasi, tanpa topeng. Ini adalah saat di mana kesunyian menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Bukan tentang membuktikan apapun kepada siapapun, tapi tentang menjadi utuh di hadapan diri Anda sendiri dan Sang Sumber. Karena pada akhirnya, dunia tidak akan melihat siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang paling dalam terhubung. Ketika bulan Juni tiba, hidup Anda akan mulai berbicara lebih keras daripada kata-kata Anda. Tidak perlu lagi mencari-cari tanda eksternal, Anda akan menjadi tandanya. Energi yang Anda bawa, keputusan yang Anda buat dalam kesadaran, dan keheningan yang Anda peluk akan memancarkan frekuensi baru yang tak bisa disangkal oleh dunia. Dan jika Anda merasakan kebenaran dalam pesan ini, biarkan jiwa Anda mengangguk dalam diam. Atau bergabunglah dalam sinyal semesta dengan meninggalkan angka 999 di komentar kode penyelesaian dan kesiapan. Bagikan pesan ini kepada sesama jiwa terpilih, karena momen ini bukan hanya milik Anda. Ini adalah momen kolektif. Sebuah lonceng yang berdentang dalam keheningan, mengajak semua jiwa yang terbangun untuk melangkah bersama menuju sisi lain gerbang itu.